Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tahsin Metode Aska. Mudah-mudahan dengan program ini bisa menambahkan cinta kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Membuat kita terus ketagihan untuk baca Al-Quran. Kenapa? Karena dengan belajar ini semakin baik pula bacaan Al-Quran kita. Sehingga kita bisa mengamalkan bacaan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah oleh kalian Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Insya Allah pemirsa. Baik pemirsa sekalian, di episode yang lalu kita sudah khatam baca ya tentang hukum nun sukun dan tanwin. Di situ kita tahu ada izhar halqi, ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah ya. Lalu juga ada iqlab dan terakhir ada ikhfa. Alhamdulillah. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari ya lanjutan materi selanjutnya. Apa dia? Yaitu ya apa dia? Ahkamul mim as-sakinah atau hukum mim mati. Hukum mim sukun bertemu dengan apa? Bertemu dengan huruf Al-Quran. Dari mulai A sampai dengan Ya. Ya. Nah, berbeda dengan hukum nun sukun dan tanwin, hukumnya ini ada banyak. Dan hurufnya pun juga terbagi-bagi dengan banyak. Contoh, kalau masih ingat ya. Huruf izhar ada berapa? 6. Kho, ha, a, ha. Itu untuk huruf izhar. Huruf idgham bi gunnah apa? Ada 4. Ya, mim, nun, waw gitu ya. Huruf idgham bila gunnah ada 2. Lam dan ro. Yang paling gampang kita ingat ada iqlab. Hurufnya cuma 1, ada ba. Dan yang paling sulit dihafal mungkin ikhfa karena paling banyak, ada 15. Nah, untuk hukum mim sukun ini pembagiannya sangat mudah, sangat gampang pemirsa. Ya. Yang pertama, mim sukun bertemu mim hidup. Ya. Mim sukun bertemu mim hidup, maka dia disebut idgham mimi atau idgham misli. Idgham mimi atau idgham misli. Ya. Idgham mimi, mim ketemu mim, gampang kan ingatannya kan? Idgham mimi. Nah, itu untuk yang pertama. Maka sekarang kita akan bahas, biar lebih mudah, kita buka buku metode askanya. Halaman 63 ya. Halaman 63, kita akan lihat di sini ya. Idgham mimi atau idgham misli. Maka baca bagaimana Ustadz bacanya? Ya karena ini idgham mimi, mim ketemu mim, maka dibaca dengung 2-3 harokat. Ya, guna 2-3 harokat pemirsa. Baik pemirsa, kita akan tuliskan contoh-contoh idgham miminya. Ya, dan kita makin akrab, makin dekat, ya, makin bisa membaca dan memahami hukum idgham mimi. Kita tulis 5 contoh ya. Yang pertama pemirsa, innahum mas'ulun Nah, ini biar mempermudah kita, karena kalau buka Al-Quran kan butuh waktu ya untuk mencari ya. Kalau di buku metode Aska sudah ada contohnya, tinggal kita tulis saja, kita baca ya.
Yang kedua, kuntum muslimin. Kuntum muslimin. Contoh 3. Wahum muhtadun. Ya. Contoh keempat. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim ya, contoh terakhir. Bainahum mawbiqa. Bainahum kelima contoh pemirsa ya. Kita nanti insya Allah akan menegaskan kembali bacaan idgham mimi seperti apa insya Allah pemirsa. Maka kita akan bacakan ini setelah kita break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali belajar kita pada segmen kedua ini. Nah, tadi di segmen pertama kita sudah bahas pemirsa ya, idgham mimi nih. Kita balik lagi. Ya. Di segmen pertama kita sudah bahas hukum mim sukun. Maka yang pertama adalah idgham mimi. Ya, mim sukun ketemu mim hidup. Mim sukun ketemu mim hidup. Makanya namanya idgham mimi atau idgham misli, sama saja ya. Cuman yang populer idgham mimi, mim ketemu mim. Maka untuk contoh-contohnya kita tuliskan ada 5 di sini. Kita akan bacakan. Lihat dulu, kita identifikasi mana bacaan yang idgham mimi. Nah, ini pemirsa ya. Idgham mimi nih. Yang kedua, ini. Yang ketiga, ini. Keempat, ini. Yang terakhir kelima, ini. Nah, udah saya tandain ya. Maka sekarang kita akan coba bacakan satu persatu. Innahum mas'ulun. Ya, selain ada mim sama mim, jangan lupa ada hukum dengung yang lain ya. Di innahum. Innahum mas'ulun. Sekali lagi. Lihat dengungnya. Antara nun sama mim ini harus sama durasi dengungnya. 2 sampai 3 harokat. Harus sama. Nggak boleh beda. Nggak boleh pilih kasih. Harus sama ya. Kita baca. Innahum mas'ulun. Ya, itu yang pertama. Durasi dengungnya jangan lupa. Innahum mas'ulun. Ya, itu dengungnya ya. Innahum mas'ulun. Ya, itu. Yang pertama. Yang kedua. Nah, ini selain mim sama mim, biar pemirsa kagak lupa, jangan lupa kalau ada hukum-hukum yang lain, ya, baik itu hukum gunnah yang mim nun bertasydid atau hukum nun sukun tanwin bertemu huruf-huruf Al-Quran, maka juga harus dibaca biar enggak lupa. Pokoknya apa yang sudah kita pelajari di episode sebelum-sebelumnya, kita langsung praktekkan. Melafalkan huruf pun, makhrajnya kita latih. Kita biasakan, kita hadirkan makhrajnya. Kita lengkapi dengan sifat-sifatnya, biar apa yang sudah kita pelajari tidak terlupa. Kalau kita belajar, pemirsa, nggak diamalkan, nggak dipraktekkan, nggak dipakai dalam bacaan kita sehari-hari, yang ada nanti pelajarannya, ilmunya kurang produktif, kurang berdampak, kurang menempel nanti ya. Baik, kita lanjut. Kuntum
muslimina ya. Kuntum muslimina. Nah, ini ada ikhfa'nya nih ya. Ada ikhfa'. Kuntum muslimina ya, itu dia. Ini kalau kita ketemu di Al-Quran, kita pakai irama biar enak ya. Ini karena ini cuma potongan contoh, potongan ayat, maka kita fokuskan di hukumnya. Kita ulang lagi. Kuntum muslimina ya, itu dia. Untuk contoh kedua pemirsa. Contoh ketiga. Wahum muhtaduna. Kita ulangi. Wahum muhtaduna. Ya, itu untuk contoh ketiga. Saya ulangi lagi. Ingat dengungnya, durasinya. Wahum muhtaduna. Ya, dengungnya tuh. Itu contoh ketiga. Contoh keempat. Fi qulubihim maradun. Saya ulangi. Fi qulubihim maradun. Sekali lagi kita ulangi. Fi qulubihim maradun. Ya, itu contoh yang keempat pemirsa. Mim sukun bertemu dengan mim hidup. Biasa pemirsa, di mushaf-mushaf kita pun untuk bacaan idgham ya, terutama di mushaf yang Kementerian Agama, itu sudah dilengkapi dengan tasydid. Jadi walaupun misalnya nih kita nggak begitu paham tentang materi teori idgham, tapi kalau dengan ada tasydid, maka dia akan otomatis kita idghamkan, kita masukkan, kita leburkan ke bacaan huruf setelahnya. Ya, saya ulangi. Fi qulubihim maradun ya, mim ketemu mim. Itu pemirsa. Baik, selanjutnya contoh terakhir kelima ya. Kita lihat di sini. Bainahum maubiqan. Kita ulangi lagi. Bainahum maubiqan. Sekali lagi. Bainahum maubiqan. Ya, seperti itu. Untuk yang contoh kelima pemirsa. Maka pemirsa sekalian ya. Ini insya Allah untuk idgham mimi ini relatif lebih mudah. Apalagi namanya itu menggambarkan huruf apa bertemu dengan apa. Ya, untuk mim sukun, mim mati, bertemu dia, masuk ke mim yang kedua, disertai dengan dengung durasinya 2-3 harokat pemirsa. Baik pemirsa sekalian, insya Allah setelah break yang satu ini, kita akan lanjutkan kembali tentang hukum mim sukun yang kedua. Nabahas anil ahkam al-mim as-sakinah insyaallah ya. Kita akan lanjutkan hukum yang kedua. Maka pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Kita kembali setelah pariwara yang berikut ini. Baik pemirsa, alhamdulillah kita ketemu lagi di segmen ketiga ini. Baik pemirsa, tadi di segmen kedua kita sudah bahas tentang idgham mimi ya. Maka apabila ada mim sukun bertemu mim hidup, maka dibaca dengung 2-3 harokat. Ya, contohnya udah banyak tadi kita sudah pelajari. Maka sekarang kedua pemirsa, kita sambil buka buku metode Aska halaman 64 ya. Halaman 64 kita buka. Di sini ada bacaan contoh hukum ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi pemirsa? Ikhfa syafawi kalau secara bahasa ikhfa itu samar. Ya, ikhfa itu samar. Syafawi artinya bibir. Nah, yang perlu pemirsa ingat adalah ya, ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar ya, ikhfa samar. Syafawi apa artinya? Bibir loh Ustaz. Apa hubungannya Ustaz? Ya. Kenapa? Karena mim dan ba harfani, dua huruf yang keluar dari kedua bibir. Ma, ba. Tuh, dari keluar bibir. Maka ikhfa syafawi. Nah, maka secara istilah ikhfa syafawi, apabila ada mim sukun. Ya, bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya ikhfa. Ikhfa itu berarti al-qira'ah baina idhar wal idgham. Bacaan antara izhar dan idgham. Berarti bacanya samar ya.
Maka apa yang disamarkan? Yang disamarkan adalah bunyi mim sukunnya ketika dia bertemu dengan huruf ba, pemirsa. Ma'am mura'atil gunnah sama dengan kita menambahkan gunnah di dalamnya, durasinya 2 sampai 3 harokat. Ini pemirsa ya. Disamarkan bunyi mimnya ketika ketemu ba. Setelah samar, sama kaidahnya samar, lalu didengungkan samarnya. Baik, kita akan masuk ke contoh-contohnya. Untuk ikhfa syafawi ya. Misal. Contoh pertama nih, kita tulis dulu. Wa ma hum bi kharijina Nah, maka di sini pemirsa sekalian, yang perlu kita perhatikan adalah nih, bacaan ikhfa syafawi ini nih, mim. Ya, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka bacanya ikhfa. Wa ma hum bi kharijina. Jangan dibaca wa ma hum bi. Berarti itu bukan ikhfa. Atau nggak boleh dibaca wa ma hum bi kharijina, nggak boleh. Maka dibacanya wa ma hum bi kharijina. Kita apa? Kita samarkan lalu kita dengungkan samarnya. Ustadz, bedanya apa sama ikhfa yang sebelumnya? Kalau ikhfa yang sebelumnya, ikhfa hakiki. Yang disamarkan adalah bunyi nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 15. Kalau ikhfa syafawi, hanya satu hurufnya, mim sukun ketemu ba. Bacanya sama-sama disamarkan, sama-sama kita dengungkan samarnya. Ya, maka cara bacanya jangan lupa. Wa ma hum bi kharijina. Tuh. Wa ma hum bi. Nggak boleh dibaca wa ma hum bi. Nggak boleh. Atau dibaca wa ma hum bi kharijina. Salah. Ya, ikhfa ma'am mura'atil gunnah. Sama dengungnya 2-3 harokat. Bacaan ikhfanya yang kita dengungkan, samar mimnya yang kita dengungkan. Wa ma hum bi kharijina, itu ya. Contoh lain. Bisa kita tulis pemirsa biar kita paham betul ya. Wa may ya'tasim billahi. Nah, di sini ada 2 idgham nih. Ya, ada idgham dan ada ikhfa syafawi. Kalau idgham kan langsung masuk. Wa may ya'tasim billahi. Ya. Nah, kalau yang idgham langsung masuk dia, masuk dengan dengung. Berarti nunnya lebur ke huruf ya dengan dengung. Ya. Tapi kalau ini ikhfa, samarkan bunyi mimnya. Samarkan bunyi mimnya. Wa may ya'tasim sim. Berarti kalau mim sukun kan dia merapatkan kedua bibir pemirsa. Berarti biar gampang, tips and triknya untuk mim sukun ini, untuk ikhfa syafawi ini, maka ketika ketemu mim dan ba, jangan rapat bibirnya. Wa may ya'tasim billahi sin, ya, sin, ikhfa, dengungkan ikhfanya, sin billahi. Itu untuk cara baca ikhfa syafawi, ya. Itu pemirsa, mim ketemu ba, maka ini samar, ikhfa, jangan sampai izhar atau idgham. Itu pemirsa. Ya, insya Allah pemirsa, kita tentu ini belum tuntas belajar ikhfa syafawi. Nanti kita akan lanjutkan lagi di episode selanjutnya insya Allah. Kita tuntaskan ikhfa syafawi sampai clear, sampai paham, sampai kita bisa membedakan antara hukum mim sukun ini. Maka pemirsa sekalian, ya, terus dipantengin nih, diikutin terus belajar tasbih metode ASKA. Mudah-mudahan bisa membawa maslahat bagi kita semuanya. Maka pemirsa sekalian, kita berada di akhir episode.
Ya, tentu belajar ini nggak bakal butuh waktu yang sebentar, pasti butuh waktu yang lama. Kita nggak boleh instan. Jadi kalau misalnya pemirsa lihat di pinggir jalan ada 8 jam bisa baca Quran, saya bisa jamin pemirsa itu tidak sebaik kita belajar dengan durasi yang lebih lama. Karena namanya belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Ya, dari mulai buayan sampai kita ke liang lahat. Insya Allah. Jangan sampai fokus sama output hasil belajarnya. Tapi nikmati prosesnya. Karena ketika belajar, Allah limpahkan rahmat, ketenangan bagi kita semua yang belajar Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu pemirsa. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Maka kami mohon maaf atas segala kekurangan. Al-afu minkum. Bila bisabil haq fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.